Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang biografi lengkap di Haji Soleh Darat, Semarang. Muhammad Soleh bin Umar As-Samarani atau yang lebih akrab disapa dengan panggilan Kiai Haji Soleh Darat lahir pada tahun 1820 atau 1235 Hijriah di Dukuh Kedung Jumbleng, Desa Ngroto, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Nama darat yang dipakai oleh Kiai Haji Soleh berawal dari kehidupannya yang tinggal di kawasan dekat pantai utara Semarang, yakni tempat berlabuhnya mendarat orang-orang dari luar Jawa. Kini nama darat tetap lestari dan dijadikan prasasti nama kampung, Nipah Darat dan Darat Tirto. Saat ini kampung darat masuk dalam wilayah Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara. Kiai Haji Soleh Darat wafat di Semarang pada hari Jumat Wage 28 Ramadan 1321 Hijriah atau pada 18 Desember 1903 dalam usia 83 tahun. Beliau dimakamkan di Pemakaman Umum Bergota, Semarang. Setelah beliau meninggal dunia, setiap tanggal 10 Syawal, masyarakat dari berbagai penjuru kota berziarah untuk menghadiri haul beliau. Selama hayatnya, Kiai Haji Soleh Darat pernah menikah 3 kali. Pernikahannya yang pertama adalah ketika ia masih berada di Mekah, tidak jelas siapa nama istrinya. Dari pernikahannya yang pertama ini, ia dikaruniai seorang anak yang diberi nama Ibrahim. Tatkala Kiai Haji Soleh Darat pulang ke Jawa, istrinya telah meninggal dunia dan Ibrahim tidak ikut serta ke Jawa. Ibrahim ini tidak mempunyai keturunan. Untuk mengenang anaknya Ibrahim yang pertama ini, Kiai Soleh Darat menggunakan nama Abu Ibrahim dalam halaman sampul kitab tafsirnya Faid Ar-Rahman. Pernikahannya yang kedua dengan Sofiah, putri Kiai Haji Murtado, teman karib bapaknya Kiai Umar. Setelah ia kembali di Semarang dari pernikahannya ini, mereka dikaruniai 2 orang putra, Yahya dan Khalil. Dari kedua putranya ini telah melahirkan beberapa anak dan keturunan yang bisa dijumpai hingga kini. Sedangkan pernikahannya yang ketiga dengan Aminah, putri Bupati Bulus Purworejo, keturunan Arab. Dari pernikahannya ini mereka dikaruniai anak. Salah satu keturunannya adalah Siti Zahroh. Siti Zahroh dijodohkan dengan Kiai Haji Dahlan, santri Kiai Haji Soleh Darat dari Termas, Pacitan. Dari pernikahannya ini melahirkan 2 orang anak, masing-masing Rahmat dan Aisyah. Kiai Haji Dahlan meninggal di Mekah, kemudian Siti Zahroh dijodohkan dengan Kiai Haji Amir, juga santri sendiri asal Pekalongan. Pernikahannya yang kedua, Siti Zahroh tidak melahirkan keturunan. Sebagaimana anak seorang kiai, masa kecil dan remaja Kiai Haji Soleh Darat dilewatinya dengan belajar Al-Quran dan ilmu agama. Sebelum meninggalkan tanah airnya, ada beberapa guru yang dikunjunginya guna menimba ilmu agama, di antaranya Kiai Haji Muhammad Syahid. Untuk pertama kalinya Kiai Haji Soleh Darat menuntut ilmu dari Kiai Muhammad Syahid, seorang ulama yang memiliki pesantren Waturoyo Margoyoso, Kajen Pati. Pesantren tersebut hingga kini masih berdiri. Kiai Haji Muhammad Syahid adalah cucu Kiai Haji Mutamakin yang hidup semasa Pakubuwono II 1727 sampai 1749 Masehi. Kepada Kiai Haji Muhammad Syahid ini, Kiai Haji Soleh Darat belajar beberapa kitab fikih, di antaranya adalah kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Minhajul Qawim, Syarah Al-Kiatib, Fathul Wahab, dan lain-lain. 2. Kiai Haji Raden Haji Muhammad Soleh bin Asnawi Kudus. Kepadanya Kiai Haji Soleh Darat belajar tafsir Al-Jalalain karya Imam Suyuti. 3. Kiai Haji Ishaq Damaran, Semarang. Kepadanya Kiai Haji Soleh Darat belajar Nahwu dan Shorof. 4. Kiai Haji Abu Abdillah Muhammad bin Hadi Bukuni, seorang mufti di Semarang. Kepadanya Kiai Haji Soleh Darat mengambil ilmu falak. 5. Kiai Haji Ahmad Bafaqih Ba'alawi, Semarang. Kepadanya Kiai Haji Soleh Darat belajar kitab Jauhar Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Laqani dan Minhajul Abidin karya Imam Ghazali. 6. Syekh Abdul Ghani Bima, Semarang. Kepadanya Kiai Haji Soleh Darat belajar kitab Masyail Asyidin karya Abu Abbas Ahmad Al-Misri, yaitu sebuah kitab yang berisi ajaran-ajaran dasar Islam yang sangat populer di Jawa pada abad ke-19 Masehi. 7. Mbah Ahmad Muhammad Alim Bulus, Gebang, Purworejo. Kepadanya Kiai Haji Soleh Darat mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tasawuf dan tafsir Al-Quran. Oleh Mbah Ahmad Muhammad Alim ini, Kiai Haji Soleh Darat diperbantukan kepada Zain Al-Alim, putra Mbah Ahmad Alim, untuk mengasuh sebuah pesantren di Dukuh Salatiang, Desa Maron, Kecamatan Loano,
Purworejo. Melihat keragaman kitab-kitab yang diperoleh oleh Kiai Haji Sholeh Darat dari beberapa gurunya menunjukkan betapa kemampuan dan keahlian Kiai Haji Sholeh Darat di bidang ilmu agama. Berkat kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Kiai Haji Sholeh Darat, beliau telah berhasil mencetak murid-muridnya menjadi tokoh ulama, kiai, dan para pendiri pondok pesantren. Murid-murid beliau diantaranya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Raden Ahmad Dahlan Termas, seorang ahli falak, Kiai Haji Amir Pekalongan yang juga menantu Kiai Haji Sholeh Darat, Kiai Haji Idris, nama aslinya Slamet, Solo, Kiai Haji Sa'ban bin Hasan Semarang yang menulis artikel Qabul al-Athoya an Jawabi Wasadoro li Syekh Abi Yahya untuk mengoreksi salah satu bagian dari kitab Majmu'at Asy-Syariah karya Kiai Sholeh Darat, Kiai Haji Abdul Hamid Kendal, Kiai Haji Thahir, penerus Pondok Pesantren Mangkang Wetan Semarang, Kiai Haji Sahli Kauman Semarang, Kiai Haji Dimyati Termas, Kiai Haji Kolek Rembang, Kiai Haji Munawir Kapyak Yogyakarta, Kiai Haji Dalhar Watu Congol Muntilan Magelang, Kiai Haji Yasin Rembang, Kiai Haji Ridwan Ibnu Mujahid Semarang, Kiai Haji Abdul Samad Surakarta, Kiai Haji Yasir Areng Rembang, Raden Ajeng Kartini Jepara. Kiai Haji Sholeh Darat dikenal sebagai pemikir di bidang ilmu kalam. Ia adalah pendukung paham teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Pembelaannya terhadap paham ini jelas kelihatan dalam bukunya Tarjamah Sabil al-Abid ala Jauhar Tauhid. Dalam buku ini ia mengumpulkan penafsirannya terhadap sabda Rasulullah mengenai terpecahnya umat Islam menjadi 73 golongan sepeninggal beliau dan hanya satu golongan yang selamat. Menurut Kiai Haji Sholeh Darat, yang dimaksud Nabi Muhammad SAW dengan golongan yang selamat adalah mereka yang berkelakuan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu melaksanakan pokok-pokok kepercayaan Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Kiai Haji Sholeh Darat juga selalu menekankan kepada para muridnya untuk giat menuntut ilmu. Beliau berkata, intisari Al-Quran adalah dorongan kepada umat manusia agar mempergunakan akalnya untuk memenuhi tuntutan hidupnya di dunia dan akhirat. Dalam kitab Tarjamah Sabil al-Abid ala Jauharah at-Tauhid, Kiai Haji Sholeh Darat menasihati bahwa orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan sama sekali dalam keimanannya akan jatuh pada paham dan pemahaman yang sesat. Kiai Haji Sholeh Darat adalah sebagai pengajar yang membantu Kiai Zain Al-Alim Muhammad Zain. Pesantren Salatiang sendiri lebih menfokuskan pada bidang penghafalan Al-Quran di samping mengajar kitab kuning. Disinilah besar kemungkinannya Kiai Haji Sholeh Darat diperbantukan untuk mengajar kitab kuning seperti fikih, tafsir, dan nahwu syaraf kepada para santri yang sedang menghafal Al-Quran. Di antara santri jebolan Salatiang adalah Kiai Baihaqi Magelang, Kiai Ma'afif Wonosobo, Kiai Mutakin Lampung Tengah, Kiai Hidayat Ciamis, Kiai Fathullah Indramayu, dan lain sebagainya. Selama mengasuh pesantren, Kiai Haji Sholeh Darat dikenal kurang begitu memperhatikan kelembagaan pesantren. Karena faktor inilah, pesantren Darat hilang tanpa bekas sepeninggalan Kiai Haji Sholeh Darat. Pada 1903 Masehi, konon kebersamaan meninggalnya Kiai Haji Sholeh Darat, salah seorang santri seniornya, Kiai Haji Idris dari Solo, telah memboyong sejumlah santri dari pesantren Darat ini ke Solo. Kiai Idris inilah yang kemudian menghidupkan kembali pondok pesantren Jamsarem yang pernah didirikan oleh Kiai Haji Jamsari. Ada versi lain yang menyebutkan bahwa pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Sholeh Darat bukanlah pesantren dalam arti sebenarnya, di mana ada bangunan fisik yang mendukung. Pesantren Darat hanyalah majelis pengajian dengan kajian bermutu yang diikuti oleh para santri kalong. Ini mungkin terjadi mengingat kedekatan pesantren Darat dengan pesantren Mangkang, di mana Kiai Haji Sholeh Darat pernah belajar di sana, bisa mempengaruhi tingkat ketawaduan kiai senior. Kiai Haji Sholeh Darat merupakan sosok ulama yang memiliki andil besar dalam penyebaran Islam di pantai utara Jawa, khususnya di Semarang. Ayahnya, yaitu Kiai Haji Umar, adalah ulama terkemuka yang dipercaya Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa melawan Belanda di wilayah pesisir utara Jawa. Setelah mendapat bekal ilmu agama dari ayahnya, Sholeh kecil mulai mengembara belajar dari satu ulama ke ulama lain. Tercatat Kiai Haji Syahid Waturojo belajar kitab fikih seperti Fathul Qorib dan lain sebagainya. Salah satu muridnya yang terkenal tetapi bukan dari kalangan ulama adalah Raden Ajeng Kartini.
Karena Raden Ageng Kartini inilah Mbah Soleh Darat menjadi pelopor penerjemahan Al-Quran ke bahasa Jawa. Menurut catatan cucu Kiai Haji Soleh Darat, Raden Ageng Kartini pernah punya pengalaman tidak menyenangkan saat mempelajari Islam. Guru ngajinya memarahinya karena dia bertanya tentang arti sebuah ayat Al-Quran. Kemudian ketika berkunjung ke rumah pamannya, seorang Bupati Demak, Raden Ageng Kartini menyempatkan diri mengikuti pengajian yang diberikan oleh Mbah Soleh Darat. Saat itu beliau sedang mengajarkan tafsir surat Al-Fatihah. R.A. Kartini menjadi amat tertarik dengan Mbah Soleh Darat. Dalam sebuah pertemuan, R.A. Kartini meminta agar Al-Quran diterjemahkan karena menurutnya tidak ada gunanya membaca kitab suci yang tidak diketahui artinya. Tetapi pada waktu itu penjajah Belanda secara resmi melarang orang menerjemah Al-Quran. Mbah Soleh Darat melanggar larangan ini. Beliau menerjemahkan Al-Quran dengan ditulis dalam huruf Arab gundul pegon sehingga tak dicurigai penjajah. Kitab tafsir dan terjemahan Al-Quran ini diberi nama Kitab Faid Ar-Rahman. Tafsir pertama dinulis Nusantara dalam bahasa Jawa dengan aksara. Kitab ini pula yang dihadiahkan kepada R.A. Kartini pada saat dia menikah dengan R.M. Joyoningrat, seorang Bupati Rembang. Sebagai wali Allah, Mbah Soleh Darat juga dikenal memiliki karomah. Makamnya pun menjadi tujuan ziarah banyak orang. Salah seorang wali terkenal yang suka mengunjungi makamnya adalah Gus Hamim Jazuli. Dikisahkan bahwa suatu ketika Mbah Soleh Darat sedang berjalan kaki menuju Semarang. Kemudian lewatlah tentara Belanda berkendara mobil. Begitu mobil mereka menyalip Mbah Soleh, tiba-tiba mogok. Mobil itu baru bisa berjalan lagi setelah tentara Belanda memberi tumpangan kepada Mbah Soleh Darat. Di lain waktu, karena mengetahui pengaruh Mbah Soleh Darat yang besar, pemerintah Belanda mencoba menyogok Mbah Soleh Darat. Maka diutuslah seseorang untuk menghadiahkan banyak uang kepada Mbah Soleh dengan harapan Mbah Soleh Darat mau berkompromi dengan penjajah Belanda. Mengetahui hal ini, Mbah Soleh Darat marah dan tiba-tiba dia mengubah bongkahan batu menjadi emas di hadapan utusan Belanda itu. Namun kemudian Mbah Soleh Darat menyesal telah memperlihatkan karomahnya di depan orang. Beliau dikabarkan banyak menangis jika mengingat kejadian ini hingga akhir hayatnya. Teman-teman seperguruan Mbah Soleh Darat banyak bersentuhan dengan ulama-ulama Indonesia yang belajar di sana. Di antara para ulama yang zaman dengannya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khotib Sambas. Ia seorang ulama asal Minangkabau. Dalam sejarahnya, dua tokoh pendiri NU dan Muhammadiyah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan, pernah menjadi murid Ahmad Khotib. Tercatat ada sekitar 49 karya yang pernah ditulisnya, dan di antaranya Kitab An-Nafahat dan Al-Jawahir fi A'mal Ajabiyat. Selanjutnya Kiai Haji Mahfud At-Turmusi. Ia adalah kakak dari Kiai Haji Dimyati selama di Mekah. Ia juga berguru pada Ahmad Zaini Dahlan. Ia wafat tahun 1338. Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura. Ia adalah salah seorang teman dekat Kiai Haji Soleh Darat. Namanya cukup terkenal di kalangan para kiai pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ia belajar di Mekah sekitar pada tahun 1860 dan wafat pada 1923. Subhanallah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.